Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kita Pelala Channel. Dalam kali ini kita pembahasan tentang masalah asal kata dari Setio. Nah, di sini kita juga telah mengulik. Nah, kali ini kan kita melihat, ya, Saudara Usman, ya. Ya. Asal kata nama Setio ini memang berbeda kita lihat, kita perhatikan. Ada banyak. Iya. Apa yang melatar belakangi hal ini bisa terjadi sehingga nama-nama ini banyak? Ya karena berbeda-beda pasti ya. Tapi setidaknya nama Setio ini yang bisa kita ambil yang benar-benar nama asal Setio itu cuma ada 3. Iya, ya. Ada 3. Yang pertama itu adalah terkait dengan sisi bahasa, terkait dengan Satigawong. Kita dengar Satigawong. Satigawong. Karena dalam lokal Setio itu kan Satiwong. Iya. Satiwong, bukan Setio. Iya, Itu kan iya. sudah di bahasa Indonesia kan. Iya. Kalau kita sebagai orang Setio asli bilangnya Satiwong. Satiwong. Jadi Satigawong. Iya. Sakti adalah sakti, dalam bahasa Minang, Gawong adalah lubang. Iya. Lubang sakti. Dan itu memang ada di Setio. Oh, iya. Mungkin saudara Juli pernah mengetahui yang ada di Mombia. Iya. Ini juga pernah kita dengar bahwasanya dulu itu katanya asalnya Satigawong. Satigawong ini letaknya di Mombia. Iya. Dan pada hari ini Mombia itu udah menjadi persawahan. Iya. Udah menjadi persawahan. Nah, ini sangat menarik ya. Ketika kita melihat rujukan-rujukan para sejarawan untuk mencari kebenaran nama asal-usul kampung, umumnya di Minangkabau ini sangat sulit dibandingkan dengan Pulau Jawa. Karena kenapa? Karena kita ini struktur secara deklarasi ataupun secara tertulis yang ditinggalkan oleh para leluhur kita itu memang tidak ada. Berbeda dengan Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa itu memang satu penunjuk, satu rujukan, dan dilihat istilahnya sanad-sanad yang penerusnya akhirnya bisa terima dalam satu pendapat. Kalau kita tidak ya. Ada mungkin itulah yang pertama namanya apa tadi? Satigawong. Satigawong itu adalah asal kata dari Setio. Nah, yang kedua apa? Yang kedua mirip dengan nama-nama daerah di tempat lain terkait dengan mungkin nama hewan, Ya. nama sungai, atau Ya. mungkin nama pohon gitu kan. Nama pohon dia. Di Setio itu ada namanya Batang Tiwong. Batang Tiong, ya betul, ya. Kemudian juga ada namanya Ular Tiwong. Ular Tiwong. Jadi kayak gitu di sana. Ya. Yang terakhir itu adalah Tiwong. Iya, betul. Itu adalah Bodeu. Iya. Dan itu secara kebetulan juga habitat burung tiung dan juga ular tiung itu banyaknya dulu kabarnya di Batang Tiung itu. Iya, betul, iya. Dan Satigawong atau lubang sakti itu kan mengalir di bawah dari Batang Tiung sendiri kan. Iya, betul. Terhubung ke Sungai Batanghari. Iya. Katanya kalau kita masa-masa kecil itu ada namanya Ayu Menggeloga. Iya. Mungkin setelah Mendengar, ya. info. Ya. Ini kan sangat menarik. Artinya di sini dua nama yang tidak jauh diambil dari kutipan. Yang pertama adalah Satigawong, yang keduanya adalah Batang Tiung yang berdekatan lokasi tempat lokasinya gitu ya. Jadi ini nggak jauh. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga? Itu tadi yang kedua ada Batang Tiung. Oh ya, Ada nama hewan ya. Nama sungai, dan dari nama hewan ya. Dari sisi sejarahnya ini cukup menarik juga ya, ketika informasi yang kita dapat di salah satu buku tertua Melayu itu namanya Salalatu Salatin. Pernah dengar? Salalatu Salatin. Nah, itu adalah menceritakan tentang sejarah-sejarah Melayu. Mungkin saudara Juli pernah mendengar ular Muna. Ular Muna, ya betul. Sakatimuno. Betul. Ya, betul, Sakatimuno ya. Itu kan di salah satu selat itu disebutkan kalau yang membunuh ular Muna itu adalah Tribuana ya? Tribuana, betul. Jadi kan sejarah itu seakan-akan mengarah ke sini. Iya, betul ya. Kita baru sekelas cocokologi ya, cocokologi. Bukan benang-merahnya. Iya, betul. Menariknya di lubang Satigawong, asal usul nama itu kan kemarin juga
lubang dari ular besar kan? Ular besar ya. Oh gitu. Ular besar. Kalau dicocok-cocokkan ya serba kebetulan gitu kan. Tribhuwana kebetulan ada sini salah satu wilayahnya gitu kan. Tribhuwana Wonosobo Madewa. Iya betul. Dan itu tertulis di tempat lain di kitab Salaki itu. Iya. Dan yang sangat menarik lagi dari sisi bahasa menurut saya adalah nama ular muna sendiri. Itu masih kita pakai sampai sekarang. Iya. Dalam keseharian kita. Ular pamuna. Itu sekarang kata pamuna itu apa namanya? Pemusnah ya. Jadi kata-kata muna itu masih dipakai dalam keseharian kita. Lamuna, Sodoma, ya kan? Iya betul. Lamuna, Sodoma, ya kan? Pamuna, Uma, ya kan? Iya. Itu kalau dari sisi bahasa itu dikaitkan dengan nama-nama ular tadi. Yang topologi gitu ya. Yang kabarnya ular itu yang berada hubungannya dengan sakti gawang. Betul gitu ya. Jadi ketika saya berdiskusi dengan Kisah dulu gitu kan, dia memancing saya dengan buku ini. Iya betul. Coba cek, dia lingkarkan kan Tribhuwana kan. Tribhuwana kan adanya di Sungai Lasik. Salah satu nama klub bola juga loh. Yo. Dibilang kan Sungai Lasik itu masih bagian dari Stiung sebenarnya. Iya. Jadi kari kan ada cerita tentang ular sekat ular kan yang Tribhuwana. Iya. Ada lubang-lubang besar-besar dan sedang ada. Maka itu intinya tidak bisa dilakukan secara lebih lanjut lagi. Iya. Batasan dari literatur yang ada. Iya. Sebatas cocokologi. Iya. Di nama Stiung itu menurut saya lebih kuat itu kan sakti gawang. Kaitannya dengan lubang yang ada di Monggye ya. yang terhubung dengan Sungai Batanghari. Dan ular lubang itu adalah lubang sakti. Gitu kan? Iya. Kalau orang bilang wilayah sakti wong. Sakti gawang. Gitu. Sakti gawang. Jadi seperti itu. Ya, ini sangat menarik. Di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama itu adalah sakti gawang. Sakti gawang itu adalah salah satu teluk yang dalam dan itu yang berhubungan langsung dengan Sungai Batanghari. Yang dulunya adalah Sungai Batanghari ini tidak seperti apa yang kita bayangkan pada hari ini. Karena zaman dulu kita tahu bahwasanya dari Selat Malaka itu orang bisa masuk kapal-kapal orang itu ke dalamnya, ke daerah sini. Luas dan dalam. Yang kedua adalah dari nama benda-benda hewan seperti batang tiung tadi itu adalah seperti batang tiung artinya sungai ya. Sungai, batang tiung, sungai tiung, dan itu adalah pendapat yang sampai sekarang saya tidak tahu ular tiung itu apa. Kalau ular tiung, ular sobra atau ular? Ya sejenis apanya kita juga nggak tahu. Katanya ular suka mengejar gitu. Kalau lihat lampu dia ngejar gitu kan. Iya. Tapi kita nggak tahu seperti apa. Apakah ini jenis ular kobra? Kabarnya kan yang mengejar itu kan di saat kita pergi ke Sungai Batanghari dan di malam hari ketika kita bawa senter gitu ya, cerikan, biasanya dikejar-kejar gitu kan. Seperti itulah kabarnya. Saya sampai sekarang belum bertanya ke beberapa orang kan. Ular tiung ini sebenarnya ular apa sih gitu kan? Kalau dalam bahasa Indonesia kan. Saya belum menemukan jawaban. Ya. Jadi kan kalau burung tiung udah tahu. Burung tiung ya. Burung beo ya. Iya. Ya. Jadi ini sangat menarik. Yang ketiga adalah masalah burung beo, masalah burung tiung. Artinya dia memanggil kan tiung, tiung kan itu kabarnya kan, tiung kan. Jadi dengan panggilan ini mungkin entah apa ini sudah ada. Kalau seandainya burung tiung memanggil tiung, artinya burung tiung ini sudah meniru bahasa orang, berarti sudah ada nama si tiung sebelumnya yang didengar oleh tiung. Itu aja cocokologinya aja seperti itu kan. Nah, ini sangat menarik. Kenapa demikian? Ini lebih erat kaitannya dengan sakti gawang. Kenapa demikian? Artinya di dalam Salatin itu menyebutkan bahwa ada ular muna dan ini Sakatimuno salah satu kaitannya dengan ular tersebut. Nah, ular ini salah satu penghuni dari lubang sakti gawang tersebut yang mengakibatkan adanya gerakan gravitasi dari bawah ke atas dari lubuk tersebut. Nah, ini sangat menarik. Nah, dan mungkin pendapat-pendapat yang lain itu kita tidak menepiskan juga pendapat yang lain. Namun istilahnya kalau kita kaji keterkaitannya lebih erat urutannya dengan sakti gawang. Ya, pada intinya asal nama Stiung itu ada banyak, tapi
yang bisa dikonkretkan ya. Bisa dikait-kaitkan dan ada dasarnya lagi kan. Ya. Sesuatu kalau bisa kan ada dasarnya. Iya. Itu. Ada timnya. Ada kain sarung juga kalau dasarnya. Kain sarung itu kan udah lelucuan, kain sarung itu udah lelucuan. Tapi Ini setidaknya itu dari nama stiung berasal dari kata lubang yang ada di stiung. Iya, betul. Lubang sakti. lubang. Ya kalau bahasa kitanya sakti wong, sakti gawong. Dan kebetulan nama stiung memang logat lokalnya sakti wong. Sakti wong. Bukan sitiung. Iya. Sakti gawong. Ini saya ingat beberapa sebuah cerita ya, sebuah cerita masa lalu bahwasanya ada sekelompok orang yang hilir dari hulu dengan rakit. Artinya rakit ini memang dia perjalanannya sangat jauh karena transportasi orang dulu kan lewat Sungai Batanghari. Jadi setelah nyampe di sini di Lubuk Stiung ini, dia itu mengalami ada bencana bahwasanya itu dia itu ngomong di antara mereka yang di atas rakit itu bahwasanya apalah ini, kata orang ini kan sakti lubangnya, sakti gawang. Jadi dia nggak percaya salah satunya. Dan di saat itu hembusan dari bawah itu seakan-akan airnya mendidih gitu kan, langsung melonjak di atas. Akhirnya 7 hari 7 malam orang tersebut rakit itu berputar di sana. Akhirnya salah satu komandannya yang di atas rakit mengatakan kalau seandainya kita selamat, kita mantai kobau DT. Nah, gitu. Jadi kabarnya seperti itu kan ini keterkaitannya juga ada kan. Ya. Jadi keterkaitan juga ada. Apakah dia yang memberikan ini adalah sakti gaung? Apakah ini memang timbul dari masyarakat yang sudah ada? Kita wallahu a'lam lah gitu kan. Ya. Ya, nama stiung berasal dari lubang sakti. Lubang sakti. Ya. Oke, itulah tadi ringkasan sedikit beberapa bahasan kita pada hari ini dalam menjajaki nama-nama stiung. Mungkin bagi saudara-saudara sekalian yang berminat untuk mengkritik atau memberikan masukan silakan, karena kita ini tidak ada yang sempurna, kita saling memberikan support, saling memberikan masukan-masukan agar ini selalu berjalan dengan baik. Di sini kita tidak memaksakan kehendak, mengintervensi suatu pendapat, namun kita membuka seluruh wawasan yang ada mulai dari generasi muda hingga bapak-bapak, nenek mama, alim ulama cerdik pandai dalam kampung Stiung. Hanya itu dari kami dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.